Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung kota, terdapat sebuah lapangan terbuka yang menjadi jantung kehidupan masyarakat. Lapangan itu bukan sekadar tempat untuk berolahraga, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bagi setiap warga yang ingin berbagi cerita atau sekadar menikmati angin sore. Keindahan alam sekitar menambah pesona desa ini. Di sekelilingnya, pohon-pohon besar yang berjejer rapi memberikan naungan yang sejuk, sementara udara segar membawa harum dari ladang yang terbentang luas. Pemandangan matahari terbenam di balik bukit yang jauh membuat desa ini tampak seperti potret indah yang keluar dari kanvas lukisan. Warga desa ini hidup dengan tradisi yang kental, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam setiap aspek kehidupan. Di pagi hari, mereka berkumpul untuk melakukan aktivitas rutin, seperti berolahraga di lapangan atau menyapa satu sama lain di pasar kecil yang ramai. Suasana yang hangat dan penuh keakraban terasa begitu kuat di setiap sudut desa. Namun, di balik kehidupan yang sederhana dan damai ini, ada sisi lain yang lebih gelap, yang tidak banyak orang tahu. Salah satu sudut desa yang selalu ramai adalah pojok lapangan, tempat di mana Eci Kurniasari memulai usahanya. Di sini, aroma mie ayam ceker yang baru dimasak mulai tercium setiap sore, menarik perhatian warga yang lelah setelah berolahraga. Warung kecil ini menjadi tempat baru bagi Eci untuk mencari harapan. Meskipun di balik senyum ramah yang ia tunjukkan, ada rahasia kelam yang dia simpan dalam hatinya. Eci Kurniasari dan suaminya, Mujianto, dulunya hidup bahagia. Mereka tinggal di rumah sederhana di pinggir kota dengan anak perempuan mereka, Nafisa, yang lucu dan ceria. Semua tampak sempurna. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika Mujianto terjerumus dalam dunia judi online. Setiap kali menang, dia merasa seperti raja, tapi setiap kali kalah, dia semakin terjerumus dalam hutang. Eci tidak bisa hanya diam. Ketika suaminya mulai kehilangan segalanya, Eci berusaha menyelamatkan keluarga mereka. Tetapi, hutang-hutang yang terus menumpuk membuat mereka terpaksa menjual rumah dan segala aset yang mereka miliki, termasuk cincin kawin yang menjadi simbol cinta mereka. Tidak ada lagi tempat yang bisa mereka sebut rumah, dan mereka akhirnya tinggal di rumah kos petak yang sempit di pinggir kota. Eci bekerja keras sebagai buruh cuci dan asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nafisa, anak mereka, mulai kehilangan berat badan, sering kelaparan, dan hanya bisa makan singkong rebus dari warung angkringan. Setiap malam, Eci terjaga, memikirkan bagaimana nasib keluarganya bisa berubah seperti ini. Dia mulai kehilangan harapan, dan kebahagiaan yang dulu ada, kini hanya tinggal kenangan. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah Mujianto, yang sejak lama menghindari rumah karena takut dikejar-kejar oleh penagih hutang. Eci merasa kesepian. Nafisa terus bertanya tentang ayahnya, namun Eci hanya bisa memberi alasan. Saat itu, Eci mulai merasa bahwa dunia yang dia kenal telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak pernah dia inginkan. Suatu malam, setelah menangis sendirian di sudut kamar, Eci mendengar sebuah bisikan yang datang entah dari mana. Bisikan itu terdengar jelas di telinganya. Ada cara lain, cara untuk mengubah segalanya. Suara itu berkata, "Jika kau ingin kehidupan yang lebih baik, kau harus berani melakukan pengorbanan." Eci merasa hatinya berdebar. Bisikan itu begitu mengganggu pikirannya, tetapi di saat yang sama, dia merasa ada sesuatu yang menenangkan. Dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang cara-cara yang tidak biasa, bahkan yang berhubungan dengan dunia mistis dan gelap. Dari cerita yang dia dengar, ada cara untuk mendapatkan kekayaan secara cepat, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal jiwa. Eci pergi ke seorang dukun yang dikenal bisa memberikan kekayaan melalui ritual pesugihan. Dukun itu tinggal di sebuah desa terpencil, dan kabarnya dia dapat mengabulkan permintaan siapa saja yang berani melakukan pengorbanan besar. Eci mengunjungi dukun itu dengan penuh harap,
meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang tak terungkapkan. Jika kau ingin mendapatkan semuanya yang kau impikan, kau harus berani membayar harga yang sangat tinggi, kata dukun itu dengan suara serak. Kekayaan, kemewahan, semuanya akan datang, tetapi ingat, kau akan terikat dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Eci tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana mengubah hidupnya dan keluarganya. Dia mendengarkan dengan seksama semua instruksi yang diberikan dukun itu. Salah satu bagian dari ritual itu adalah membuka usaha kecil-kecilan untuk menghasilkan uang secara cepat. Eci merasa itu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Setelah berpikir sejenak, Eci memutuskan untuk membuka warung mie ayam ceker di pojok lapangan desa. Lapangan itu selalu ramai digunakan untuk jogging, sepak bola, dan aktivitas lainnya. Banyak orang datang ke sana setiap hari. Eci berharap ini adalah kesempatan untuk meraih kembali kebahagiaan yang hilang. Dia menyewa tempat kecil di sudut lapangan dan mulai mempersiapkan warung mie ayam ceker. Namun, Eci tidak hanya bekerja keras untuk membuat warung mie ayamnya berjalan. Setiap malam, dia juga melakukan ritual pesugihan yang diberikan oleh sang dukun. Dia menyalakan dupa, membaca mantra-mantra gelap, dan memanggil kekuatan tak kasat mata untuk membantu mewujudkan keinginannya. Hatinya diliputi ketakutan, namun dia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada kekuatan yang mulai mengalir dalam dirinya, dan dia yakin bahwa hidupnya akan segera berubah. Hari demi hari, warung mie ayam Eci semakin ramai. Pelanggannya datang silih berganti, mencicipi mie ayam ceker yang ternyata sangat lezat. Meskipun begitu, Eci merasakan ada yang ganjil. Setiap kali dia melihat cermin, wajahnya tampak semakin pucat, dan bayangannya terasa lebih gelap. Nafisa, yang sering bermain di sekitar warung, juga mulai berbicara tentang teman-temannya yang tidak tampak oleh orang lain. "Ibu, teman aku bilang nanti malam ada yang datang," kata Nafisa dengan suara gemetar suatu malam. Setelah menutup warung, Eci melihat seseorang di kejauhan. Itu adalah Mujianto, suaminya yang sudah lama tidak pulang. Dia tampak kurus, dengan mata yang kosong. Mujianto berjalan perlahan ke arah Eci, namun langkahnya sangat berat, seolah-olah ada beban yang tak terlihat mengikutinya. "Ada apa, sayang?" tanya Eci dengan cemas, sambil mendekati suaminya. Namun, wajah Mujianto tampak pucat, dan matanya tidak lagi memancarkan semangat hidup. Dia hanya menggelengkan kepala, menatap Eci dengan tatapan kosong. "Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Eci, kau telah memanggil sesuatu yang sangat jahat. Aku tidak bisa bertahan," ujar Mujianto dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tiba-tiba, Mujianto terjatuh di depan Eci, tubuhnya menggigil hebat. Eci mencoba mengangkatnya, namun tubuhnya terasa sangat berat. Sebelum Eci bisa melakukan apa-apa, Mujianto terkulai lemas di pelukannya, meninggalkan rasa takut yang menggelayuti jiwa Eci. "Aku telah terperangkap," kata Mujianto, sebelum pingsan di pelukan Eci. Keadaan semakin memburuk. Warung mie ayam yang dulunya ramai kini sepi. Nafisa semakin sering berbicara dengan teman-temannya yang tidak ada, dan bayangan hitam semakin sering muncul di sudut-sudut ruangan. Eci mulai merasa terperangkap dalam dunia yang telah dia pilih. Dia merasa bahwa kekayaan yang datang begitu cepat itu ternyata membawa kutukan yang tak bisa dia lepaskan. Malam demi malam, bayangan itu semakin mendekat. Eci tahu bahwa dia telah memanggil sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Dia merasakan dampak dari pesugihan yang telah dia pilih. Apa yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kesulitan hidup kini malah mengarah pada kehancuran. Eci kini terperangkap dalam dunia yang dipenuhi kekayaan, namun juga dengan kutukan yang akan menghantui mereka selamanya. Dalam kehidupan ini, kita seringkali terjebak dalam rasa kecewa dan keputusasaan, terutama ketika cobaan datang bertubi-tubi. Namun, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dan percaya bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari takdirnya yang penuh hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman." Quran Surat Al-Imran 139.
Meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus tetap bersabar, berusaha, dan bertawakal kepadanya. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi kesulitan tanpa memberikan jalan keluar yang lebih baik. Melakukan jalan pintas seperti mencari kekayaan dengan cara yang haram atau mengandalkan kekuatan selain Allah, seperti pesugihan, hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan di dunia dan akhirat. Dalam Islam, rezeki sudah ditentukan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa mengubah takdirnya selain usaha yang halal dan doa yang tulus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya rezeki itu tidak akan datang dengan cara yang haram, dan siapa yang mencari rezeki dengan cara haram, maka ia tidak akan merasakan keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga niat, berusaha dengan cara yang baik, dan tidak pernah tergoda untuk melanggar batasan yang ditentukan oleh Allah. Jangan sampai keinginan kita untuk cepat kaya dan keluar dari kesulitan justru membawa kita lebih jauh dari jalannya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.